Ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan teman-teman, nama saya Samzan Mustafa. Saya adalah dosen pengampu pembelajaran PAI berbasis TK. Berikut ini adalah pemakalah dari mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TK yang akan mempresentasikan makalahnya. Selamat menyaksikan, jangan lupa like dan komen. Terima kasih. ضياء منه القمر يستحي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Program Komputer untuk Rekayasa Video Pembelajaran PAI. Langsung saja, yang pertama yaitu program komputer rekayasa video. Nah, di sini program komputer merupakan sekumpulan instruksi yang dipakai sebagai pengaturan komputer agar dapat menjalankan perintah tertentu. Tanpa adanya program, komputer sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Program adalah bagian penting dari komputer. Nah, sedangkan perekayasa berasal dari rekayasa. Perekayasa memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga perekayasa dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nah, sedangkan program komputer yaitu jadi program komputer perekayasa video adalah aplikasi tambahan yang dipasang di dalam komputer, digunakan untuk seseorang untuk membuat rancangan dan serangkaian gambar gerak yang disertai suara, bentuk, dan membentuk satu kesatuan yang dirangkai menjadi sebuah alur. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Mbak Mufika Zarotun Aziza, NIM 210317342. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu contoh program komputer perekayasa video. Dalam pembuatan video editing, pasti kita menggunakan file-file yang mentah. Maksudnya file-file yang mentah ini sebenarnya kayak voice, terus juga file voice atau video gitu yang belum dikelola. Terus dalam pembuatan video editing yang paling mudah yaitu menggabungkan potongan-potongan video menjadi satu, itu paling mudah. Adapun beberapa contoh dalam pembuatan video editing yang pertama adalah program Camtasia, adalah software perangkat lunak yang dibuat oleh Smith Corporation, yaitu digunakan untuk merekam semua aktivitas yang ada pada desktop komputer. Nah, dalam software ini ada 4 navigasi. Yang pertama record, edit,
produk, dan sale. Nah, sini teman-teman bisa melihat di makalah lebih jelasnya. Aplikasi software komputasi yang tadi digunakan sebagai video tutorial. Yang kedua digunakan sebagai merekam PowerPoint, ya. Contoh yang kedua yaitu direction programming yaitu digunakan untuk melakukan yang mendukung file suara dan video. Dalam direction programming, Microsoft Direction Editing Software adalah memprogram dalam Direct yang mengatur proses khusus untuk video editing. Nah, ada pun beberapa fitur. Ya, teman-teman bisa melihat di makalah masing-masing. Nah, dalam pengoperasiannya ini tuh ada 4. Yang pertama yaitu timeline, yang kedua XML parser, yang ketiga render engine, yang keempat adalah media locator. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Duratul Hamidah. Terima kasih. Saya Duratul Hamidah akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Mufika yang terdapat yang mana pada poin J itu terdapat tujuan dari adanya rekayasa video. Menurut Rona Anderson itu ada 3. Yang pertama, tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotorik. Nah, pada ranah kognitif, siswa itu dapat mengobservasi rekreasi dramatis dari kejadian sejarah masa lalu dan rekaman aktual dari peristiwa terkini. Nah, karena ada unsur warna, suara, dan gerak. Nah, di sini siswa mampu membuat karakter berasa lebih hidup. Selain itu, dengan melihat video setelah atau sebelum membaca dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi ajar. Nah, yang kedua itu pada ranah afektif. Video dapat memperkuat siswa dalam merasakan unsur emosi dan penyikapan dari pembelajaran yang efektif. Nah, selanjutnya itu pada ranah psikomotorik. Video memiliki keunggulan dalam memperlihatkan bagaimana sesuatu itu bekerja. Video pembelajaran yang merekam kegiatan motorik atau gerak dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengamati dan mengevaluasi kembali kegiatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin D, yaitu manfaat dari adanya rekayasa video. Yang pertama itu sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran, khususnya pada materi pembelajaran yang mayoritas praktek. Contohnya dalam materi fikih itu kan banyak prakteknya seperti praktek mengurus jenazah. Nah, di sini kita bisa menampilkan video. Nah, melalui video tersebut siswa akan dapat lebih memahami pembelajaran tersebut. Yang kedua ada memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Nah, dengan adanya video itu apa yang tujuan dari pembelajaran kita itu dapat tersampaikan dengan jelas dan juga dapat menghemat waktu. Yang selanjutnya dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Jadi dengan adanya video itu siswa itu akan lebih semangat dan giat dalam belajar. Yang selanjutnya peserta didik dapat berdiskusi dengan teman. Manfaat yang kelima yaitu peserta didik dapat belajar lebih untuk berkonsentrasi. Nah, yang selanjutnya daya peserta didik lebih terfokus dan kompeten. Yang ketujuh, peserta didik menjadi aktif dan termotivasi untuk mempraktekkan latihan-latihan. Yang kedelapan, peserta didik dapat menayangkannya di rumah. Jadi dengan adanya video dan ada salinan video, jadi peserta didik itu bisa menayangkan kembali video tersebut sehingga peserta didik itu dapat memahami sendiri atau belajar di rumah dengan mandiri. Nah, dengan adanya video juga peserta didik itu lebih termotivasi untuk belajar, lebih giat dan semangat dalam belajar karena pembelajaran tidak membosankan, yang hanya monoton dengan berceramah saja atau kebanyakan teori itu peserta didik lebih bosan atau sering bosan.
juga dengan adanya rekayasa video itu memenuhi tuntutan zaman.